Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Razi Syahputra. Yang kedua, Zulkifli. Yang ketiga, Rismawati. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami yang berjudul Pencemaran air dan sungai akibat limbah pertanian, erosi atau sedimen. 1. Pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Yang kedua, pencemaran sungai. Pencemaran air sungai terjadi apabila dalam air sungai terdapat berbagai macam zat atau kondisi yang dapat menurunkan standar kualitas air yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu. Suatu sumber air dikatakan tercemar tidak hanya karena tercampur dengan bahan pencemar, akan tetapi apabila air tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan tertentu. Sebagai contoh, suatu sungai yang mengandung logam berat atau mengandung bakteri penyakit masih dapat digunakan untuk kebutuhan industri atau sebagai pembangkit tenaga listrik, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Bahan pencemar air sungai. A. Sampah yang dalam proses penguraiannya memerlukan oksigen, yaitu sampah yang mengandung senyawa organik. B. Bahan pencemar penyebab terjadinya penyakit. C. Bahan pencemar senyawa anorganik atau mineral. D. Bahan pencemar organik yang tidak dapat diuraikan. E. Bahan pencemar berupa makanan tumbuhan-tumbuhan. F. Bahan pencemar berupa zat radioaktif. G. Bahan pencemar berupa endapan atau sedimen. H. Bahan pencemar berupa kondisi, misalnya panas. Indikator pencemaran air sungai. Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati, yang dapat digolongkan menjadi A. Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air, kekeruhan, perubahan suhu, warna, dan adanya perubahan warna, bau, dan rasa. B. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut dalam perubahan pH. C. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen. Penyebab dan terjadinya pencemaran sungai. Penyebab dan terjadinya pencemaran sungai dibagi dua, yaitu 1. Pencemaran sungai yang disebabkan oleh alam. A. Deposisi asam, yaitu kelebihan zat asam pada sungai akan mengakibatkan sedikitnya spesies yang bertahan. Jenis plankton dan invertebrata merupakan makhluk yang paling pertama mati akibat pengaruh pengasaman. B. Kebakaran hutan. Kebakaran
Kebakaran hutan memang tidak secara signifikan menyebabkan perubahan kualitas air di sungai. Namun, kebakaran hutan bisa menyebabkan terganggunya ekosistem makhluk hidup yang ada di sungai dan disebabkan faktor asap. C. Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi menyebabkan sungai atau danau tercemar karena bebatuan serta materi-materi yang terbawa dari gunung mengendap di sungai. D. Endapan hasil erosi. Tebalnya lumpur yang terbawa erosi akan mengalami pengendapan di bagian hilir sungai. 2. Pencemaran sungai yang disebabkan oleh ulah manusia. A. Limbah industri. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air sungai. Pada umumnya, limbah industri mengandung limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. B. Limbah permukiman. Limbah permukiman mengandung limbah domestik berupa sampah organik dan sampah anorganik, serta deterjen. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri. C. Pupuk dan pestisida. Biasa digunakan para petani untuk merawat tanamannya. Namun, pemakaian pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat mencemari air. Limbah pertanian dapat mengandung polutan, insektisida, atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati, kemudian dimakan hewan atau manusia, orang yang memakannya akan keracunan. Dampak pencemaran sungai. Pencemaran yang tidak disebabkan oleh sifat racun dari bahan-bahan pencemar adalah A. Kandungan lumpur yang meningkat di dalam air mengurangi jumlah cahaya yang masuk diperlukan untuk berfotosintesis. Unsur hara yang masuk berlebihan ke ekosistem perairan dapat menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat dari algae atau tanaman air, sehingga menyebabkan berkurangnya bentuk kehidupan lainnya seperti ikan dan karang-karangan. Buangan air panas meskipun tidak langsung membunuh biota air dapat merubah kondisi dari lingkungan hidupnya. Akibatnya, satu jenis akan tumbuh dan berkembang lebih cepat, sedang yang lain justru dapat terlambat. Kelakuan ikan yang selalu berpindah, migration, dapat berubah disebabkan adanya perubahan suhu yang relatif cepat pada jarak yang pendek. Lumpur erosi sebagai akibat pengelolaan tanah yang kurang baik dapat diendapkan di pantai-pantai dan mematikan kehidupan karang atau merusak tempat berpijak biota perairan. C. Senyawa organik di dalam proses penguraiannya dapat mengambil zat asam dari air terlalu banyak, sehingga membahayakan kehidupan di tempat itu. Air sungai yang mengalir berlebihan ke perairan pantai dapat membentuk lapisan yang menghalangi pertukaran massa air dengan lapisan air yang lebih subur dari bawah. 3. Pengelolaan sumber daya air sungai. 3.1 Pencegahan pencemaran sungai. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran sungai. 1. Penggunaan deterjen secukupnya. 2. Tidak membuang sampah ke sungai. 3. Penggunaan pupuk dan pestisida secukupnya. 4. Setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. 5. Rebosiasi. 6. Pengomposan sampah organik. 7. Pendaur ulangan sampah anorganik. 3.2 Penanggulangan pencemaran air sungai. Pada prinsipnya, ada dua usaha untuk menanggulangi pencemaran, yaitu
penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. 1. Penanggulangan secara non-teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. 2. Penanggulangan secara teknis, bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya, misalnya dengan mengubah proses mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Kesimpulan dari pembahasan makalah, itulah beberapa penyebab, dampak, dan pengendalian terjadinya efek negatif pencemaran air secara berkelanjutan. Melalui penanggulangan pencemaran ini, diharapkan bahwa pencemaran akan berkurang dan kualitas hidup manusia akan lebih ditingkatkan, sehingga akan didapat sumber air yang aman, bersih, dan sehat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.